One, two, three, four. Let's start the engine. Salam sejahtera, sahabat rumah kita. Sedang bertemu Anda, apa kabar hari ini? Bersama saya, Bayu Weda. Selama 10 menit ke depan, saya akan menyajikan tayangan yang edukatif dan informatif. Dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya di masa pandemi seperti sekarang. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa di masa pandemi seperti sekarang kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah dan menjaga daya imunitas tubuh agar dapat terhindar dari virus corona. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk mengisi kekosongan waktu di saat pandemi seperti sekarang ini. Saya beri contoh misalnya dengan melakukan hobi atau kegiatan yang Anda sukai. Misalnya olahraga ataupun memelihara binatang seperti burung, anjing ataupun ikan hias. Dan di video kali ini saya akan menayangkan mungkin beberapa cara, mungkin tips yang bisa bermanfaat untuk pemula seperti saya, di mana dalam kekosongan waktu saat pandemi ini saya alihkan semua kegiatan saya dalam hal yang positif. Contohnya memelihara ikan hias. Tujuan saya memelihara ikan ya, yang pertama satu hobi, yang kedua saya sangat senang melihat ikan. Pertama-tama yang perlu diperhatikan untuk memelihara ikan adalah media pelihara. Di sini ada dua jenis media yang mungkin bisa Anda gunakan. Yang pertama mungkin akuarium untuk ikan hias, yang kedua adalah media kolam ikan. Jadi terserah Anda semua, saudara semua, mana yang lebih Anda sukai, silakan. Itu bebas. Tidak ada ketentuan baku. Jadi tergantung selera. Bila Anda ingin memelihara di akuarium dan ada space di rumah Anda, silakan. Dan bila mungkin Anda memiliki halaman yang luas di rumah Anda, juga bisa berupa kolam ikan. Itu pun disesuaikan dengan seberapa luas halaman Anda. Untuk lokasi penempatan akuarium ataupun kolam itu bisa Anda sesuaikan. Menurut saya, pilihlah tempat yang biasa Anda gunakan untuk bersantai. Seperti misalnya di halaman. Bila Anda ingin membuat kolam, perhatikan di mana Anda biasa bersantai di halaman. Dan view-nya juga diperhatikan. Dan mungkin itu bisa menambah rasa kenyamanan untuk Anda. Seperti juga akuarium. Misalkan Anda senang sekali bisa bersantai di ruang keluarga dan mungkin ada tempat yang pas di sana, Anda bisa letakkan akuarium Anda di sana. Dan mungkin untuk feng shui-nya ataupun istilah dalam bahasa Bali itu kosali-kosalinya, mungkin saudara-saudara sahabat rumah kita semua bisa ngecek langsung bersama pakarnya atau ahlinya, karena bukan saya dalam hal seperti ini untuk memberikan penjelasan. Tapi saran saya, media sekarang sudah canggih. Anda bisa mengakses beberapa link di internet. Di sana tercantum banyak petunjuk-petunjuk tentang tata cara peletakan dan harus bagaimana Anda memulai untuk membuat kolam ataupun menaruh akuarium. Untuk jenis ikan yang ingin Anda pelihara itu disesuaikan dengan keinginan dan daya tertarikan Anda di mana. Misalkan Anda tertarik pada ikan kecil, mungkin Anda bisa mulai dari ikan-ikan yang kecil, dan mungkin bila Anda ingin ikan besar, Anda bisa mulai dari ikan-ikan yang besar. Dan itu tergantung dari media yang Anda punya. Bila media yang Anda punya itu besar, seperti akuarium besar ataupun ikan besar, mungkin Anda bisa memulai dari sana. Dan kembali untuk pemula seperti saya, mungkin ada beberapa kawan juga baru ingin menjalankan hobi ini. Saran saya ya, pilih ikan yang kira-kira mudah cara perawatannya. Mungkin saya bisa kasih contoh seperti ikan komet. Untuk pemeliharaan dan perawatan untuk jenis ikan itu, mungkin setiap ikan memiliki
tingkat kesulitan yang berbeda-beda, jadi tergantung ikannya. Dan itu pun jenis-jenis ikan itu mungkin ada yang sensitif terhadap kadar air, kandungan air, dan makanan. Untuk saya mencoba untuk memelihara beberapa ikan yang menurut saya mudah untuk dipelihara. Contohnya mungkin bisa ikan komet mancawarna. Jadi ikan komet mancawarna ini warnanya bervariasi. Bisa satu ikan itu bisa berwarna merah, hitam, kuning, dan ataupun oranye. Jadi dia terdapat 5 warna kurang lebih dalam sisiknya. Jadi itu sangat indah sekali menurut saya. Dan selain ikan komet mungkin juga bisa ikan lemon. Ikan lemon ini sangat apa ya, istilahnya bisa ditaruh di media kolam maupun media akuarium, itu pun tergantung selera Anda. Dan ikan Sumatera, dan mungkin masih banyak jenis ikan lainnya yang bisa Anda pilih, dan itu pun disesuaikan dengan ketertarikan Anda. Untuk perawatannya ya mungkin ya airnya, kita perlu perhatikan air. Yang kedua yaitu makanan. Makanan yang dipilih adalah makanan yang dianjurkan oleh mungkin penjual ikan. Di sana saya bisa kasih contoh, misalkan ada sebuah produk makanan ikan, ya bisa kita beli di beberapa kios dan itu pun langsung dijual di sana. Dan untuk perawatan airnya tergantung, istilahnya tergantung kondisi air. Misalkan terlihat air kolam sudah mulai keruh dan sudah mulai banyak lumut dan endapan lumpur, dan itu mulai bisa kita ganti airnya agar tidak menimbulkan penyakit ataupun parasit yang dapat mengakibatkan kesehatan ikan terganggu. Di masa pandemi seperti ini mungkin kendala yang banyak dialami untuk pemula adalah budget atau keuangan. Jadi hendaknya bila Anda ingin memulai hobi ini untuk pertama kali, hendaknya lihat dulu kemampuan Anda di mana, lalu disesuaikan dengan ketertarikan Anda pada ikan apa. Jadi untuk ikan komet ini harganya tidak terlalu mahal, dan ikan lemon juga harganya tidak terlalu mahal. Dan mungkin Anda bisa punya uang lebih, Anda bisa istilahnya mulai dengan ikan koi atau ikan-ikan yang lainnya yang mungkin saya rasa Anda bisa untuk membelinya. Untuk kendala berikutnya yang saya alami adalah ya binatang buas, dalam artian binatang liar. Di sini terdapat ada kucing-kucing yang saya tidak tahu siapa pemiliknya. Kadang-kadang kucing itu berpatroli malam hari. Dulu pernah saya memelihara ikan mas koki. Jadi ikan itu gerakannya lambat. Saat malam hari mungkin kucing ini dia melancarkan agresi militernya di kolam saya. Dan ketika pagi hari saya dapatkan ikan mas koki saya sudah tidak ada. Dan kendala berikutnya mungkin adalah masalah waktu. Jadi memelihara binatang, baik burung ataupun ikan ataupun hewan lain, mungkin kendala yang dihadapi adalah waktu. Karena mungkin kita tahu sendiri kesibukan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang super sibuk, ada yang medium, dan mungkin ada yang tidak sibuk sama sekali. Bagi yang tidak sibuk sama sekali mungkin itu tidak menjadi sebuah kendala, karena mereka punya banyak waktu yang dapat mereka gunakan untuk menjalankan hobi mereka. Dan contoh seperti saya mungkin agak terkendala dengan waktu karena sesuatu dan lain hal saya harus meninggalkan kolam saya selama beberapa hari. Jadi setelah saya kembali pada rutinitas biasa saya untuk menikmati pemandangan atau view kolam saya, itu airnya sudah menjadi keruh dan banyak sampah di sana, dan mungkin itu salah satu kendala yang saya alami. Harapan saya ke depan ya semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti normal, seperti biasa. Dan mungkin juga harapan saya agar masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama, saling merangkul untuk bangkit dari pandemi ini. Dan saya yakin suatu saat pasti ada cahaya. Dan mungkin biar nggak penasaran untuk saudara-saudara sekalian, sahabat rumah kita, berikut akan saya tampilkan preview kolam saya yang masih sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga ini dapat menghibur dan bermanfaat dan menjadikan suatu acuan semangat untuk kita bangkit bersama dari pandemi ini.
Oke Google, what's on my shopping list?